Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mendukung channel saya. Jangan lupa juga yang baru mampir di channel saya untuk terus menonton video-video saya dan mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui super thanks-nya. Oke? Nah, kali ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan jabatan fungsional. Disclaimer dulu buat Bapak Ibu bahwasanya semua video-video saya itu hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui. Kalau ada yang bisa saya sharing, saya sharingkan. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Tentunya ini bukan merupakan kalau saya sudah pada tahap yang sudah wow gitu, bukan ya. Tetapi ini adalah sebagian bentuk bahwa kepedulian saya terhadap mungkin dari banyak Bapak Ibu yang banyak bertanya tetapi selama ini tidak mendapatkan jawaban. Nah, jadi saya juga kalau sebisa mungkin saya bisa menjawabnya ya saya jawab gitu ya. Nah, kali ini ada kaitannya dengan pembinaan jabatan fungsional, di mana kenapa dilakukan pembinaan ini, karena begitu banyak perubahan, banyaknya mekanisme ataupun perubahan yang terjadi di dalam kenaikan jabatan fungsional, khususnya bagi jabatan ASN, sehingga mungkin sebagian besar tenaga-tenaga ASN itu mengalami kebingungan ketika ini. Jadi, ini materi ini saya dapatkan dari teman saya yang merupakan juga dosen ASN ya, jadi dia memberikan ini untuk saya bawakan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari data statistik di sini ya, jadi sekitar kurang lebih 84% itu adalah tenaga PNS dan P3K itu 16% ya, atau angkanya di situ Bapak Ibu lihat, di mana jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan P3K per 31 Desember 2023 itu kurang lebih sejumlah 4.465.768 tenaga atau orang ya. Nah, ini terbagi di dalam beberapa komponen di dalamnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian kolom bawah ini ya, ada yang JPT, kemudian administrator, pengawas, eselon 5, kemudian fungsional, pelaksana dan lain sebagainya, itu semuanya sudah tergrafikan jelas di situ. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi posisi Bapak Ibu terutama yang dosen ya, itu ada di posisi mana ya, di guru ada di posisi mana. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kalau kita mau melihat dari segi persentase, ya itu adalah jabatan struktural dan fungsional itu serta pelaksana itu ada di sebelah kanan bawah, ya. Nah, evolution berdasarkan dari hasil ini untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengetahui evolution dari karyawan masing-masing ya, ada yang zaman dulu sama yang akan datang itu ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan, kalau misalnya mulai dari zaman dulu jam kerja itu 5 sampai 9 jam gitu ya. Kemudian apakah sekarang itu akan work anytime ya? Artinya kapanpun gitu. Ya, kadang kenyataannya begitu. Jadi biar Sabtu Minggu pun masuk gitu ya. Meskipun itu kalau sebenarnya kalau di luar negeri itu Sabtu Minggu itu kadang mereka masuk ya, masuk. Tapi mereka itu punya kebijakan bahwa mereka punya annual living ya, annual leave itu 20 hari per tahun, jadi hampir 1 bulan ya annual living, dan itu bisa diambil dalam 1 tahun itu 2 kali atau sekali gitu, dan itu justru diwajibkan. Jadi kalau belum diambil annual leave-nya itu mereka akan mendapatkan punishment. Nah, itu. Nah, di Indonesia belum sampai pada tahap itu. Nah, harapannya ke depannya kita punya yang namanya annual leave ya, atau cuti. Ya, cuti selama 20 atau mungkin 30 hari lah ya. Dan oke. Nah, selanjutnya
Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu menjelaskan bahwa ada jabatan manajerial, di mana jabatan manajerial itu terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, kemudian jabatan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Selanjutnya itu ada jabatan non manajerial, ya, ada jabatan fungsional dan pelaksana. Nah, kedua jabatan fungsional dan pelaksana ini itu ditampilkan di sebelah kanan bawah ini. Jadi jabatan fungsional khususnya yaitu adalah keahlian. Dalam hal ini adalah kalau kita melihat di jabatan fungsional, ya, ada ahli pertama, muda, madya, dan utama. Kemudian ada keterampilan yaitu pemula, terampil, mahir, dan menyelia, ya. Nah, ruang lingkup manajemen ASN itu ada perencanaan kebutuhan, ya, ada pengadaan, ada penguatan budaya kerja dan citra administrasi. Ini yang seringkali dilakukan terutama bagi mereka-mereka yang baru masuk, ya. Kemudian ada pengolah kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan juga ada pemberhentian, ya, bagi PNS atau bahkan dia keluar dari PNS-nya atau ASN-nya. Kemudian diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan juga dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN. Nah, dasar hukum pembinaan jabatan fungsional ini, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa aturan atau undang-undang yang diberlakukan di dalam pembinaan jabatan fungsional atau landasan, atau kita mengacunya kepada dasar hukum yang mana ini. Nah, di sini ada beberapa aturan yang disebutkan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 JO, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dan yang paling happening, ya, yang cukup menghebohkan itu Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Nah, ini dinamika regulasi jabatan fungsional. Kalau Bapak Ibu lihat di sini berdasarkan proses perubahan dari aturan ke aturan, ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019, kemudian ada Permen Pan-RB Penetapan Jabatan Fungsional yang juga mengacu kepada Juklak dan Juknis jabatan fungsional. Permen Pan-RB Penetapan Jabatan Fungsional ini kemudian dikeluarkan Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan ditransformasikan menjadi jabatan fungsional per BKN 11 2022. Kemudian ada per BKN Nomor 3 Tahun 2023. Nah, di sini ada beberapa dinamika regulasi jabatan non-fungsional yang berkaitan dengan adanya pencabutan substansi jabatan fungsional, kemudian ada penyesuaian pengaturan, pemberlakuan pola, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional transformasi. Pengangkatan jabatan fungsional, ada pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi. Nah, ini merupakan bagian dari pengangkatan jabatan fungsional ASN yang akan mereka dapatkan, ya, selama proses mereka bekerja sebagai ASN. Nah, pengangkatan pertama itu persyaratannya tentunya dia harus berstatus PNS, ya. Kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, kemudian berijazah paling rendah, ya. Kenapa di situ ditulis paling rendah? Jadi sarjana diploma 4, ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keahlian. Kalau untuk SLTA atau SMA dan sederajat itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keterampilan. Nah, kemudian ada nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian ada mengisi lowongan sebagai ahli pertama, ahli muda, pemula, dan terampil. Mencantumkan nomenklatur jabatan fungsional dalam keputusan pengangkatan calon PNS. Kemudian pengangkatan dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS.
Dan yang terakhir itu apabila belum diangkat ke dalam jabatan fungsional tidak diberikan KP reguler ya, kenaikan pangkat reguler. Kemudian ada perpindahan dari jabatan lain, ini dilaksanakan atau dilakukan untuk pengembangan karir dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan unit organisasi, yang merupakan ada perpindahan horizontal ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan melalui perpindahan antara kelompok jabatan fungsional dan perpindahan antar jabatan. Nah, persyaratannya itu adalah dia harus berstatus PNS, kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, kemudian sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah ada sarjana, ada SLTA, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 tahun, kemudian memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik ya dalam 2 tahun terakhir. Kemudian ada yang berusia paling tinggi itu 53 ya, meskipun sekarang sudah diubah ya. Diubah aturan terutama untuk aturan pensiun bagi tenaga ASN, PNS ya, itu sudah dirubah oleh presiden. Ya. Kemudian 55 tahun itu untuk jabatan ahli madya dan 60 tahun itu untuk ahli utamanya. Nah, dalam hal kebutuhan unit organisasi, perpindahan jabatan fungsional ahli utama ke dalam jabatan fungsional ahli utama lainnya itu paling tinggi berusia 63 tahun. Kemudian dalam hal penataan birokrasi dan kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 tahun secara kumulatif. Kemudian pengusulan untuk pengangkatan jabatan fungsional utama dari JPT dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum batas persyaratan usia dan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Nah, berikutnya itu adalah perpindahan antar kelompok jabatan. Ini dilaksanakan antar jabatan fungsional, ya. Kemudian memperhatikan kualifikasi, kompetensi, syarat, dan jabatan. Dapat dilaksanakan satu atau lintas rumpun atau klasifikasi jabatan. Kemudian jenjang dan angka kredit sama dengan sebelumnya. Nah, perpindahan antar jabatan ini bisa dilakukan pada pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama, ya. Jadi itu yang ada kaitannya kalau yang ada kaitannya dengan hubungannya dengan ahli utama ya. Kemudian kalau yang ahli madya ya administrator, pengawas ahli muda, pelaksana itu ahli pratama, dan yang kolom bagian bawah ada penyelia, mahir, transfer, dan pemula. Nah, di sini yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa angka kredit itu dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi Bapak Ibu kan sudah mendapatkan file Excel-nya itu kan, yang untuk konversi. Nah, kemudian, jika memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi di masa kepangkatan lebih dari 3 tahun, ya. Kemudian penyesuaian ini dilaksanakan untuk penetapan jabatan fungsional baru. Kemudian ada perubahan ruang lingkup tugas jabatan fungsional dan atau kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategis instansi dan nasional, dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Nah, secara garis besar itu persyaratannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi itu khusus untuk persyaratan ini semuanya sama. Kemudian yang lainnya itu adalah persyaratan melalui penyetaraan jabatan ya. Ada PNS yang masih menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana yang merupakan eselon 5 berdasarkan keputusan PPK dan pejabat lain yang diberikan kewenangan. Kemudian memiliki ijazah paling rendah sarjana atau diploma, magister bagi jabatan fungsional mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister. Kemudian sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan jabatan fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional.
Selanjutnya itu adalah dalam hal diperlakukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional ini dapat dilakukan melalui penyetaraan jabatan dengan persetujuan menteri ya. Di mana ada jabatan administrator itu adalah ahli madya, kemudian jabatan pengawas itu ahli muda, dan jabatan pelaksana eselon 5 itu ahli pertama ya. Berikutnya itu adalah promosi ya. Nah, promosi ini itu dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional. Kemudian bisa juga promosi ke kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional ini merupakan dilakukan secara perpindahan diagonal ya Bapak Ibu. Kemudian pangkat PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui promosi sesuai dengan pangkat yang dimilikinya. Promosi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ di tabel tersebut. Nah, berikutnya itu adalah persyaratan. Persyaratannya masih sama dengan yang lebih, yang membedakan itu yang poin E itu adalah tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik atau profesi PNS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Itu yang Bapak Ibu ya. Jadi ada sama yang poin F, itu tambahannya. Nah, kalau kita berbicara tentang karir jabatan fungsional, itu kan ada vertikal, ya, horizontal ya, yang ini. Jadi kalau yang vertikal itu jabatan keahlian ya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu, ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pratama, ya. Kemudian itu kalau kita keahlian, kalau yang keterampilan yang vertikalnya itu adalah penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Nah, sedangkan horizontalnya itu adalah bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi misalnya penyelia ke ahli pertama dan lain sebagainya. Pengulang kinerja jabatan fungsional ini berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja. Misalnya dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, evaluasi kinerja pejabat fungsional, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja melalui evaluasi periodik atau evaluasi tahunan, ya, hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja. Sedangkan angka kredit konversi itu predikat kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit, ya. Kemudian konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit itu dapat dihitung secara proporsional, baik itu periodik maupun tahunan maupun predikat kinerja dikali koefisien angka kredit. Selanjutnya itu adalah perolehan ijazah atau pendidikan setingkat lebih tinggi, yaitu belum pernah digunakan untuk kenaikan pangkat, kemudian diberikan tambahan angka kredit 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi. Ya, misalnya yang tadinya sebelumnya S1, sekarang dia S2 gitu. Kemudian predikat kinerja minimal baik dan minimal predikat kinerjanya adalah baik. Nah, ini tata cara kalau Bapak Ibu mau melakukan perhitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Ini rumus ini seringkali sudah saya sampaikan di Excel pun itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak tinggal memasukkan angka-angkanya, nilai-nilainya itu sudah otomatis akan keluar gitu. Yang penting tahu bahwa ini di bagian ini yang harus dimasukkan. Jadi ada angka kredit tahunan dan angka kredit periodik ya. Nah, ini formnya di Excel, di video-video saya yang lain juga sudah pernah saya sampaikan, bahkan sudah ada tutorialnya ya, mekanisme untuk kita mengisinya. Nah, berikutnya itu adalah kenaikan pangkat. Nah, kalau kenaikan pangkat ini ada syarat-syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional. Nah, ini yang paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir ya, yang harus ini. Nah, masih banyak juga yang bertanya bahwa kenapa kok paling 2 tahun. Nah, itu sudah diatur di undang-undang Bapak Ibu ya. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, kemudian ada ketentuannya, yaitu kelebihan angka kredit untuk menaikkan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk keahlian pangkat berikutnya. Kemudian kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Selanjutnya, PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional tidak diberikan
kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional. Ini syaratnya, kenaikan jabatan fungsional, Bapak Ibu harus memperhatikan ini, jadi ada ketersediaan kebutuhan jabatan. Jadi kalau tidak ada ketersediaan, Bapak Ibu tidak bisa melakukan kenaikan jabatan. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ itu tentunya kan kalau yang naik pangkat itu kan harus meningkat ya. Jadi pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, ini dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu, baru dilakukan kenaikan pangkatnya. Jadi kenaikan jenjang dulu, baru kenaikan pangkat dengan angka kredit yang sama. Nah, kalau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, ya, jadi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini adalah pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya itu adalah tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali, memperhatikan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan syarat jenjang jabatan. Nah, pemberhentian itu adalah bisa dia melakukan pengunduran diri. Kemudian pemberhentian sementara sebagai PNS, itu kenapa dia diberhentikan sebagai PNS itu ada di sini, Bapak Ibu. Kemudian cuti di luar tanggungan negara, atau menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan pejabat administrasi, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ya, itu. Jadi proses pemberhentian itu banyak sekali konsepnya ya. Kemudian pengangkatan kembali. Nah, pengangkatan kembali ini bagi misalnya diberhentikan sementara sebagai PNS atau cuti di luar tanggungan negara atau dia tugas belajar, itu pengangkatan kembali. Ataupun dia melakukan tugas yang lain ya, itu bisa dilakukan pengangkatan kembali. Nah, oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu ya yang ingin melakukan kenaikan jabatan fungsional. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.